Ini berapa menit? 10 menit kan? Dikit aja deh. Takutnya di bawah banyak orderan. Iya. 5 menit dah. 5 menit. Oke. Udah. Belum aku belum cek. Udah masuk sih, Mas, ngomong Mas. Halo, tes. Belum aku belum cek. Bukaan dulu dong. Sebentar. Kan ngecek. Oke. Ting 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 ting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam wajib dijawab ya. Iyalah. Terima kasih, Mas. Ketemu lagi sama Lucy di sini di Ngobrol Ringan Menginspirasi. Nah, kali ini Lucy ditemani sama opa-opa. Ditemani sama opa-opa ya. Mas ini ya, opa ini namanya Mas Iqbal. Dia itu adalah desainer grafis di cabang Hayamuruk ya Mas ya sekarang ya. Oke. Selamat pagi Mas Iqbal. Pagi. Semangat pagi. Ya pagi. Pagi gitu. Cos ini ya. Boleh. Gimana kabarnya Mas Iqbal? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Menuju weekend. Oh iya ya, langsung sumringah gitu mukanya ya. Sumringah karena menuju weekend ya. Menuju weekend jadi mukanya sumringah gitu. Oke. Mas Iqbal sekarang sibuk apa nih Mas Iqbal? Pasti sibuk kerja lah ya. Selain sibuk kerja deh. Di luar kerja. Lagi prepare event sama nobar. Oh, kebetulan ya. Kebetulan kita bakalan ngebahas ya tentang bentar. Kok ngeblank jadinya? Mau bahas apa dulu nih? Bentar. Kita bakalan ngebahas tentang event nih, Mas. Kita bakalan ngebahas tentang event. Siap. Ya, mumpung aja. Dari komunitas ya? Iya, dari komunitas hingga mengkurasi sebuah event. Nah, begitu. Pas banget ya bahasanya ya. Oke, teman-teman ya. Oke, Mas Iqbal. Sih, kayak kursi panas aja kayak gitu ya. Mas Iqbal ini gimana? Mas Iqbal ini ikutan komunitas nggak sih? Kalau komunitas aku banyak. Cuman yang yang aku ini lagi fokusin di Marvel di komunitas. Soalnya kan Marvel lagi ya? Booming kan dari tahun 2000. Kalau di Jember itu mulai tahun 2019 yang Avengers itu lagi naik-naiknya kan di Indonesia ya sampai sekarang. Jadi aku kalau lihat Avengers itu waktu itu sama teman-temanku di sekolah tuh lihatnya di laptop sih, nggak pas langsung nggak langsung ke bioskopnya langsung. Soalnya teman-temanku tuh emang dia ada film terbaru dia download gitu kan, sampai akhirnya jadi rutinitas ya, maksudnya setiap ada weekend nih pasti alasannya yaitu kerja kelompok, padahal nonton itu. Okay. Harus ikut nobar sih kalau komunitas. Oh biar rasanya beda ya antara nobar. Bisa jerit-jerit juga. Iya lah. Wah iyalah. Oh keren. Ya kalau aku sih dia kalau nonton film tuh gak pernah jerit sih. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya emang filmnya emang seru banget ya mungkin pasti bakalan kebawa suasana lah ya. Oke, Mas, komunitas ikut organisasi pernah nggak sih Mas ikut organisasi gitu? Kalau organisasi saat ini ada di K-pop. Oh alah kan pantesan kan mukanya tuh kayak mirip opa-opa gitu. Dia tuh ada K-popers ya. Masih gue nih K-popers. Terus habis itu antara organisasi sama komunitas nih Mas, perbedaannya tuh menurut Mas tuh apa di situ? Kalau komunitas lebih lebih suka sama satu, misal kayak film ya. Kita sesama pecinta, misal kayak Marvel, suka sama Marvel itu nanti kayak ngumpul lah kayak gathering gitu. Tapi kalau organisasi kan lebih ke ini ya, lebih ke terikat ya, gitu. Terikatnya tuh gimana Mas?
Kalau organisasi, misal kalau ada kewajiban itu harus di ini. Kewajibannya itu kayak misal nyusun acara atau apalah itu harus dikerjakan. Kalau komunitas itu enggak Jadi bisa kalau organisasi itu lebih ada terikat. banyak agenda ya, maksudnya harus mengagendakan acara kayak apa sih namanya, kita nih bulan ini ada agenda apa nih gitu kan. Kalau komunitas mungkin karena lagi ada ini Yap. kita baru kumpul gitu Iya, ya. benar. Jadi alasannya yang berbeda ya. Kalau di komunitas karena ada acara ini kita kumpul, tapi kalau di organisasi kita kumpul karena ada acara ini. Ada acaranya. Untuk acara ini maksudnya gitu ya. Oke. Terus Mas, kalau di organisasi sama komunitas itu sama-sama punya ini nggak sih Mas? Struktur nggak sih? Maksudnya kayak kepengurusan kah atau apa namanya ya? Tim-timnya kayak Kalau gimana, di komunitas mungkin sedikit sih, kayak bendahara, ketua sama apa ya, humas lah kayak yang Kalau organisasi kan lebih banyak kayak humas, bedok, terus kayak sisi yang lain gitu. Nah gitu. Kayak gitu aja ya. Tapi berarti emang nggak ada bedanya atau ada perbedaan di antara struktur antara Lebih organisasi? terikat di organisasi. Organisasi lagi. Oke, organisasi itu kayaknya lebih resmi aja lah ya. Yap. Daripada komunitas. Komunitas itu masih sekedar kumpul-kumpul mungkin ya, kumpul-kumpul tapi yang memang memiliki struktur juga gitu ya kan ya. Oke. Tapi kalau komunitas lebih banyak ke anggotaannya. Keanggotaannya. Kenapa bisa gitu antara organisasi sama komunitas? Kenapa banyak kan lebih ke komunitasnya yang banyak? Kalau anggota kan lebih kayak ikut-ikutan, kayak misal ya itu Marvel. Aku cuma suka film Thor nih. Kalau yang bulan ini kan bulan depan kan Thor kan. Nah, Thor aku suka nih, nobar nih. Boleh join komunitasnya nggak kayak gitu. Jadi kayak nggak keluar masuk itu masih bebas gitu, dibebasin. Kalau organisasi kan nggak. Iya sih pernah juga Lucy ini ada di sebuah organisasi ya, organisasi di rumah yaitu Karang Taruna. Memang apa ya, mau keluar masuk pun pasti nggak enak gitu ya, karena emang udah terikat gitu. Oke. Untuk organisasinya Mas, organisasi Mas ini lagi posisinya di organisasi jadi apa sih Mas? Nggak jauh dari pekerjaan sih, desainer. Oh, desainer di bagian pubdekrupnya ya? Yap. Oke. Yang bikin flyer, bikin bannernya, bikin backdrop gitu, sama persiapan event-event kayak merchandise gitu. Gitu. Oh, oke. Set panggung juga. Oh, juga iya. Iya, set panggung juga perlu kalau Oh iya, deng, pubdekdok ya. Oke, itu Mas Iqbal di organisasi jabatannya sebagai pubdekdok ya. Terus kalau misalkan di komunitas Mas jadi apa? Kalau komunitas sebagai apa tadi, lupa aku. Koordinator. Koordinator. Oh, aku yang jawab jadinya ya. Astagfirullah. Ya, koordinator. Oke, koordinator. Jadi yang tukang ngajak lah anggapannya, kayak misal kayak aku tahu orang ini suka Marvel kayaknya. Orang ini suka film ini aja gitu ya. Aku tawarin aja kayak boleh nggak mau join. Aku punya komunitasnya, orangnya ya lumayan banyak gitu kan. Daripada nonton sendiri boring. Gitu. Ya tapi gimana sih Mas cara mengetahui orang itu tuh suka Marvel gitu? Dari apanya dulu nih kira-kira? Bisa jadi kaos yang pertama. Cenderung ya lebih identik. Terus ini aku biasanya kenal di media sosial. Ya, orang itu kayak ngepost story-nya misal kayak Thor atau apa namanya? Spider-Man gitu kan. Nah, aku tanyain, suka film Marvel kah gitu. Kalau suka, iya suka Mas gini. Aku punya komunitas nih gini, mau nonton bareng nggak gitu. Nah kan semakin banyak kan semakin apa ya, semakin enak lah gitu punya anggota gitu. Oke. Ya tapi kan kalau baju tuh misalkan ya baju Marvel gitu. Tapi kan kadang orang tuh beli karena ini bagus gitu. Terus habis itu pernah nggak sih salah orang ya? Terus salah nebak orang suka Marvel enggak Mas gitu. Enggak, tapi kebanyakan kalau pakai Marvel, kaos Marvel emang suka sih. Iya lah. Oh, aku nggak tahu sih. Tapi juga emang ada mungkin di luar sana ada beberapa orang yang pakai kaos Marvel gitu karena dia cuma apa ya, beli aja gitu loh. Bukan gitu. Karena
dia itu suka sama Marvel. Pernah tapi nggak sih? Nggak pernah. Tapi kalau Kecelek gitu, kecelek. Maksudnya keliru orang gitu ya. kalau keliru enggak sih. Enggak. Nggak pernah nggak keliru. Cuman kan setiap orang kan tahu loh Marvel itu apa. Ini. Udah terkenal kan Marvel kan? Iya. Tapi gimana sih cara Mas untuk mengajak orang untuk suka? Maksudnya untuk bergabung nih sama komunitasnya Mas Iqbal? Yang pertama nggak ada paksaan sih pertama. Orang itu suka atau enggaknya. Tapi balik di ini hype-nya filmnya itu hype apa dulu? Kalau misalkan kalau yang bulan kemarin kan ini ya apa sih namanya? WandaVision. Doctor Strange. Doctor Strange kan banyak yang suka kan? Banyak yang suka antara Aku nggak nonton. nggak nonton. Enggak. Disney Plus ada. Oh, oke, nanti ditonton. Siap. Aku punya. Ya kalau itu aku punya. Ya gitulah pokoknya. Maksudnya di film ini tuh suka atau enggaknya gitu loh. Kalau di lagi hype atau enggaknya, kok mungkin nggak bisa. Lagi suka atau enggaknya itu Diapain nih? diracunin dulu. Diracunin dulu. Gimana tuh diracuninya? Gimana tuh? Tapi mesti kalau orang yang apa ya, yang viral kayak di KKN itu mesti kayak pengen nonton lah gitu. Jangan ngobrolin film itu dulu dah, ya kan? Oke, jadi pertama ya apa? Meracuni gitu. Ya, diracuni bisa. Ya itu ngeracuninya gimana Mas? Apa dicekokin gitu? Apa dibaca-bacain gitu? Apa gimana? Gimana caranya ngajaknya? Tapi setiap orang punya sendiri-sendiri sih kalau Marvel itu. Nggak, maksudnya nggak semua Marvel itu film Marvel itu disukai gitu loh. Kadang orang suka di film di Thor atau di mana namanya? Di Iron Man gitu kan, suka itunya doang. Ya sih. Jadi itu ya, diracuni. Ya, yang pertama diracuni. Pertama itu diracuni gitu. Maksudnya diajak dengan kamu kalau nonton ini tuh seru gitu loh ya. Kamu nonton ini tuh apa ya namanya ya? Kadang di film itu kayak di Marvel itu ada nggak sih pesan-kesannya itu Mas? Kalau Mas nonton atau cuman sekedar nonton asik aja nih gitu loh, tanpa ada kayak pesan dan kesannya gitu. Sebenarnya banyak sih, banyak lupa. Ya? Lupa ya. Banyak ini beneran komunitas apa gimana nih jadi lupa gini ya? Pasti beneran komunitas lah. Terus kalau di organisasi Mas kalau di organisasi K-pop itu kan banyak sekali ya macamnya ya. Kalau yang aku tahu ya, ada yang orang yang suka BTS, ada yang suka. Kok BTS sih mesti kamu suka K-pop? Pasti suka BTS. Tidak. Oh iya. Tidak semua orang K-pop itu suka BTS. Sama apa, Pak? Jangan ikutan. Enggak gitu, Pak. Saya benci gitu. Enggak, maksudnya itu kan perubahan, Pak. Perubahan. Tidak semua orang suka K-pop itu karena suka BTS. Tidak. Nggak gitu kan, maksudnya tuh kayak suka NCT kayak atau BTS kayak atau yang lainnya kayak gitu kan. Gimana sih di apa ya namanya organisasi K-pop ya Mas Iqbal ini yang apa yang gimana gitu? Kalau kita lebih ke multi fandom, jadi semua semua fan K-pop itu kita rangkul. Jadi kalau misalkan kayak suka BTS ARMY kan, kalau NCT Zen, kalau Blackpink Blink gitu, itu kita satuin gitu. Oh gitu. Jadi pemersatu ya, pemersatu komunitas-komunitas hingga menjadi organisasi. Yep, gitu. betul. Waduh. Oke. Keren sih ya. Maksudnya dari beberapa komunitas menjadi satu organisasi. Tapi jangan nanya ya kalau suka K-pop suka BTS itu salah. Oh, gitu. Ya enggak maksudnya yang aku tahu. Aku tahu kan K-pop itu banyak. Gitu. Banyak banget K-pop itu apalagi di generasi 4 ya. Generasi 4 tahun 2020 21 22 ini lagi banyak K-pop baru, anggota baru. Oke. Yang maaf berlangsung. Ikan yang aku tahu dan yang ada di dalam pikiranku tuh ya itu dulu gitu. Nanti nyebutin yang lain gitu. Sudah langsung emosi dulu ya ketika udah ngomong gitu loh. Ya Allah, kayak gitu kakak. Oke.
jadi takut saya yang mau tanya-tanya ini jadinya. Nah, kan udah di organisasi ya, komunitas satu, ada komunitas dua, ada komunitas tiga. Kalau misalkan nih, di beberapa komunitas ini itu memiliki beberapa pendapat yang berbeda, gitu. Gimana sih Mas cara untuk ngehandling itu semua? Ya terlepas dari Mas itu kan di komunitas ini sebagai koordinator nih. Nah, kalau misalnya di organisasi kan cuma pubdekdok doang. Mungkin merasa tidak ada wewenang untuk ke arah sana gitu. Tapi sebagai kan namanya juga anggota, itu pastinya ya boleh lah untuk berpendapat. Boleh banget, boleh gitu banget. Kan. Nah, itu gimana Mas cara untuk mengkoordinasikan gitu ya kan antara komunitas satu, komunitas dua, komunitas tiga. Kalau misalkan ketika ada event itu beda pendapat gitu. Kalau aku lebih cenderung ke ini, egonya diturunin dulu. Mereka mintanya kayak gimana gitu. Kalau ada yang minta A, terus satunya minta B, kita ambil jalan tengahnya. Gimana caranya kita ini sejalan gitu. Nah, dengan cara kita adain gathering. Gitu. Gathering atau kumpul-kumpul, kalau di komunitas nongkrong misal ngopi. Biasanya kalau di gathering itu acaranya apa aja sih Mas? Have fun sih kebanyakan sih. Aku pernah lihat story-nya Samian sih ya. Kayak waktu itu ada event kayak itu ya. Di mana? Ya aku lupa itu di mana. Cuma aku lihat story-nya aja gitu. Banyak storyku. Oh, aku berarti yang update. Oke. Itu cara gathering mungkin seru-seruan gitulah ya. Yep. Seru-seruan biar jadi antara komunitas 1, 2, 3 ini bisa jadi kompak gitu ya. Tapi banyak sih yang kayak yang A ini mintanya gini, yang B gini, kayak semerawut gitu kan. Yang lebih sering ini nobar sih, kayak misal kita kan punya anggota kurang lebih 100 lah anggota. Wih, serius 100? Iya 100. Okay, kita nentuin tanggal itu kayak ribet kan ya. Misal bangku kayak, juga ya? Ya bangku, apalagi itu. Bangku itu hampir kayak war sih ini. Aku mintanya di A loh ya, ini udah booking ini. Aku bikin sistemnya gini sama ke pengurusanku. Kalau yang udah bayar nggak bisa diambil gitu. Waduh, ya. Lanjut yang tadi gimana? Yang awal tadi? Jangan lupa. Lupa aku. Ya, kamu sih Lucy ya kan menyela gitu. Tadi ngebahas tentang aku juga lupa. Astagfirullahaladzim. Oh, nobar. Tanggal. Tanggal kan biasanya yang bentrok ya kan. Misal aku bisanya hari Rebu gitu. Dari tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Kan kita kan ngambil tanggal, misal kalau nobar kan lebih lebih ngejat di premier, nonton di premier di awal lah gitu. Kayak tanggal ini bisa atau enggak, tanggal 7 bisa atau enggak, tanggal 8 atau bisa atau enggak. Kita sharing dulu ke teman-teman gini. Kalau sebelum bikin kayak misal flyer atau nentuin tanggal gitu ke anak-anaknya, ke anggotanya ke Marvel. Tanggal 7, tanggal 8 atau tanggal 6 itu bisa atau enggak, nanti dirembukin bareng-bareng gitu. Gitu. Oke. Susah ya, maksudnya susah untuk mengaturnya nggak sih Mas? Jadi kayak mulai dari tanggal, mulai dari tanggal, bangku ya, itu jam juga. Iya, ada yang banyak yang kerja kan soalnya. Iya sih. Ya waktu itu pernah sempat melihat Mas Iqbal ini lagi nentuin bangku. Sampai dibuatin denah gitu set. Denah gitu. Jadi ini udah yang keisi tuh bangku ini, yang ini belum gitu. Tapi berarti nyawanya satu studio gitu. Iya, booking satu studio. Waduh. Oke. Banyak sekali ya ternyata 100 itu. 100. Tapi biasanya kalau dari 100 anggota itu nonton semua nggak sih Mas? Atau ada beberapa yang enggak? Kalau anggota kan ada yang bawa istri gitu, ada anak gitu. Berarti ada yang berkeluarga anggotanya? Banyak. Masya Allah. Ada yang bawa pacarnya, gebetan, gitu. Terus gebetan pacar. Gebetan pacar. Gimana tuh gebetan pacar ya? Oke. Nah sekarang lagi katanya sibuk event nih. Maksudnya lagi sibuk mempersiapkan event apa tuh kira-kira?
Ya pasti. Ya Mas, iya maksudnya event apa tuh kira-kira? Maksudnya namanya gitu loh, untuk Oh, acara apa? acaranya ini acara tahunan ya, acara tahunan IO ku, Young Hit the Beat. Mm-mm. Yang Hit the Beat itu event K-pop di Jember yang se Presidenan lah, punya setapal kuda yang paling gede di Jember itu tanggal 2 Tanggal di berapa? tanggal 2 Juli. Juli Oh, salah di aja ya kan? Trans Studio Mini Jember, nonton ya, Di sini, TSM sini. Iya, Di mana, lantai berapa? di atas Di di atas. lantai 3. Oh, jadi di TSM emang di atas sih. Ya. Terus aku ada dua sih sebenarnya, ada dua schedule, sama yang satunya event, Mm-mm. satunya nobar. Oh, ya sih. Baca story-nya. Ya seminggu katanya ngurus 2 event. Itu. Yang apa tuh? Yang Marvel. Nobar. Nobar tanggal, insya Allah tanggal 6 sih, tapi belum tentu tanggalnya. Soalnya di Instagramnya Marvel di Indonesia ya, bukan yang World, yang Indonesia itu belum ditentuin. Nah, tapi dengar-dengar itu katanya tanggal 6 hari Kamis itu kita nonton. Kita udah booking satu studio. Sudah booking. Sudah. Tapi kalau misalkan nih, bukan tanggal 6 gitu, gimana jadinya? Diundur bisa. Oh, bisa diundur gitu. Jadi udah kayak ada MOU-nya sama pihak bioskop itu ya? Ya, kalau kita lebih ke, boleh promosi? Boleh, monggo silakan. Di Kota Cinema Mall kalau aku lebih di KCM ya. Yep. Kota Cinema Mall. Berarti udah jadi mitra ya? Mitra. Ya, bisa jadi sudah gini lah. Oh, sudah gini gitu. Kalau sudah kenal manajernya, sudah gini. Terserah. Terserah. Apalagi manajernya Marvel juga. Suka Marvel. Ya mantap kalau kayak begitu mah. Jadi sefrekuensi gitu ya. Ada Marvel, udah yuk diajakin nonton kan. Anda ya tahu yang punya jadi? Toko Jadi Toko Fashion Jadi? itu, Ya. Itu siapa? Aku nggak tahu. Itu yang punya jadi suka Marvel juga. Ah. Itu pernah booking 54. Pantesan sih. Aku biasanya kalau di Jadi itu emang ada Figurnya ya, figurnya. Kayak ada Iron Man, terus habis gitu apa sih namanya tuh? Tuh Sultan Marvel di Jember. Iya dah. Walah, Masya Allah. Ya sih bener sih. bener sih. Makanya aku apa ya ngiranya ini tuh pajangan emang lagi dijual atau gimana? Enggak ya, itu emang karena dia. Emang ini sih tokonya kayak nyontoh toko kayak Marvel gitu lebih. Soalnya kan yang punya jadi kan suka lah, suka sama Marvel. Walah. Jadi dari hobi akhirnya dikembangkan atau di explore gitu ya. Oke. Yang ini Mas, event ya. Gimana? Nah, itu eventnya tuh kan mungkin ya dari kita throwback nih dari Mas yang awal membangun sebuah organisasi itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba punya event gitu. Jadi gitu ya. Gimana sih cara bisa bikin event itu lebih meriah gitu, atau emang benar-benar event yang benar-benar wah banget gitu loh? Yang pertama pengalaman ya. Pengalaman di organisasi dulu. Aku kan dulu pernah ikut kayak eskul gitu di sekolah sama OSIS kan. Terus aku suka dulu SMP suka ngeband gitu. Jadi apa Mas? Vokalis? Waduh. Suara serak kayak gini vokalis. Oh bukan. Yang kabel lah. Iya, yang kabel iya gitu. Boleh terus lanjut. Enggak, ngedram. Oke, ngedram. Kita bikin band ya, Surabaya 45, udah gitaris ada, apa yang beatbox ada gitu ya. Nah, terus throwback lagi ya kayak pengalaman. Ini aku dulu pernah sebelum bikin IO berdiri itu aku pernah ikut sebagai volunteer kayak apa ya? Volunteer itu apa? Kayak sukarelawan. Terus sukarelawan di Yamaha Music Festival. Nah, itu sebagai aku dulu humas. Pertama itu humas itu nggak ngerti. Humas itu job desk-nya itu apa. Nah, ternyata seperti kayak gini, kayak gitu.
Terus pernah mendalami di si acara juga. Si acara kan harus CO ya, yang anu ya, yang apa namanya, yang ngetuai, yang ngepalai bawahannya acara gitu. Dulu di lupa aku namanya anunya, IO-nya. Pokoknya sebagai volunteer semua lah. Anu. Terus di ini di game. Di game. Pernah tahu game injek-injek di Ya, I know. Itu biasanya memang banyak sih. Yeah. Di Roxy ada, di GM ada, bener. di TSM juga ada. Itu aku dulu sebagai ini ketuanya. Karena aku suka gamenya itu. Aku beringat. Kalau ke GM ya. Itu diam. Tidak boleh. Itu Itu zaman dulu. Oh, zaman dulu. Tapi nggak apa-apa kalau mau dilihat, nggak apa-apa. Kita ada bannernya di situ. Ya, itu komunitasku dulu. Itu komunitasnya dulu. Sekarang udah bubar lah. Oke. Nah, bubar ya. Nanti bakalan ngebahas itu ya. Udah Mas, pengalaman. Terus yang kedua tadi? Ya pengalaman pertama. Ya, yang penting pengalaman. Yang kedua nggak ada. Skill. Dan dua skill. Okay. Skill terus apa lagi tuh? Sementara itu sih. Oke, pertama jadi pengalaman dulu, habis itu skill ya. Pengalaman itu biar kita tahu lah. Maksudnya kita nih dari yang kemarin harusnya nggak seharusnya kayak gitu. Harus lebih baik dari yang kemarin. Ya, pengalamannya mungkin seperti itu ya Mas ya. Mungkin lebih meningkatkan lah ya, meningkatkan kualitas dari pelaksanaan event itu tersendiri gitu. Oke, nah ya kalau Lucy pribadi itu emang pernah ikut organisasi. Organisasi itu emang kayak cobaannya ya, rasanya tuh berat banget ya. Banget. Ada yang bilang, ada yang ngedukung kita, ada yang mau menjatuhkan kita gitu tuh. Nah itu gimana sih Mas? Ini kan apalagi organisasi Mas ini udah berdiri berapa tahun nih? Mulai tahun 2019. 2019, 20, 21, 22, 3 tahunan lah ya. 3 tahunan. Dan 3 tahunan itu bukan masih bentar lah. Iya, masih baru lah, anggapannya masih baru lah ya. 3 tahunan masih baru. Tapi emang sebelum itu sih organisasiku nggak berjalan sampai 3 tahun sih. Organisasiku tuh mungkin bisa dibilang 2 tahunan lah, lebih ini ya, lebih singkat daripada punya Mas. Emang cobaannya lebih gede banget ya. Yang mendukung ada, terus habis itu ada yang mau menjatuhkan juga ada, dan akhirnya pun kita memutuskan ya karena udah banyak yang berkeluarga, ya ini kita udahlah gitu. Bubar. Aduh emang. Terus itu gimana Mas? Kenapa nih? Itu kan alasannya aku kan karena mungkin kita fondasinya lah ya. Fondasi antara setiap tim, antara setiap teman-teman itu kayaknya kurang kuat dan kurang memiliki chemistry yang bagus gitu ya. Kalau Mas sendiri itu untuk memperkuat fondasi dari sebuah organisasi itu gimana Mas? Yang pertama ini kepalanya dulu kayak ketua umumnya ini. Iya, ketua umumnya ini bisa nge-handle anak-anaknya atau enggak gitu. Gitu. Kalau misal nggak bisa ya semrawut acur gitu. Kalau misal ya itu pertama, yang kedua sering-sering kayak nongkrong, sering-sering kayak kalau silaturahmi lah ya, menjaga komunikasi yang baik gitu ya. Terus nomor 3 tuh sering sering jalan bareng lah. Ya sama aja sama nongkrong. Iya gitu sih. Oke, berarti lebih ke komunikasi ya, komunikasi. Jadi kalau misalkan mau membangun sebuah organisasi atau komunitas itu ya komunikasinya harus baik gitu ya. Jadi tapi ada nggak sih Mas antara kayak misal nih, yang si A dan B itu jadi di dalam organisasi itu kayak ada kubu-kubuan gitu loh. Kubu-kubuan? Ada nggak sih kayak gitu? Kalau di IO ku nggak ada sih, mungkin di lain ada. Oke. Tapi ya memang kan ada beberapa lah ya organisasi itu yang nggak bisa. Kalau sebenarnya kalau organisasi itu harus satu ya, visi misinya harus sama. Oke, mungkin karena adanya kubu itu mungkin karena perbedaan pendapat gitu loh Mas. Jadi yang tim ini maksudnya 1 atau 3 orang ini tuh kayak berpendapat sama,
tapi 3 orang yang lain itu berpendapat beda gitu loh, dan akhirnya memunculkan 2 kubu gitu kan. Oke, jadi Itu lebih ke ini sih, bukan satu. Itu di satu organisasi atau di satu organisasi? organisasi maksudnya. Kalau di satu organisasi nggak boleh kayak gitu. Mungkin kalau komunitas ya, kalau komunitas itu mungkin bisa terjadi kayak gitu. Di komunitas bisa terjadi yang seperti itu ya, karena memang cuma Soalnya komunitas nggak terikat. Kayak cuman ya udahlah have fun aja gitu ya. Tapi kalau misalnya organisasi ini memang sudah ada kayak siapa ketuanya, siapa ini dan ini gitu. Oke. Memang di organisasi ataupun di komunitas itu memerlukan komunikasi yang baik ya Mas. Iya, benar komunikasi yang baik. Kalau udah baik dari komunikasi, saling terbuka, saling maksudnya ya harus maulah untuk mengeluarkan pendapat ya, meskipun nanti bakalan ada sesi untuk apa ya, musyawarah untuk mufakat gitu ya. Benar banget. Okay. Komunitas, dari tadi kita ngomongin organisasi dan komunitas. Ini kita bicara tadi yang organisasi K-pop, terus yang komunitas itu Marvel ya. Kita ngomongin yang umum nih, yang kecoret guys. Yang umum nih, gimana sih Mas cara kita tuh membentuk organisasi? Membentuk. Kan pastinya Mas dulu masa ya langsung tiba-tiba kebentuk nih gitu kan? Enggak sih. Kalau aku dulu awal dari komunitas, dari komunitas. Kalau pengalamanku di K-pop kan agak banyak di komunitasnya kan, kayak ini suka ya tadi itu yang BTS atau Blackpink atau itu aku pertama nyoba dulu, nyoba aku nyatuin itu dengan cara ya itu gathering pertama ya, kayak kecil-kecilan lah, acara kecil-kecilan. Kalau banyak peminatnya aku tawarin kayak kamu suka apa gitu, kamu suka apa gitu. Kalau udah ketemu gitu, coba aku ini sih kayak kita bisa nggak sih kalau ini sama ini itu digabung gitu. Kalau kayak misalkan kayak biar nggak timbul war-waran gitu loh, kayak perang gitu lah pokoknya, disatuin. Kalau misal bisa, alhamdulillah bisa sih yang IO-nya ini bisa akhirnya kebentuk gitu. Bentuk jadi organisasi ya. Jadi organisasi itu berawal dari komunitas. Yes, benar. Iya sih. Oke. Kalau dari komunitasnya sendiri ya kita cuman model sharing aja ya. Iya, benar. Share yang suka Marvel itu siapa gitu ya. Awal ketemuan dulu sih pertama, kayak kalau Marvel kan kebanyakan di sosial media. Di sosial media nanti kalau banyak yang minat ya bikin grup lah, pertama bikin grup di kayak Marvel. Oke. Ya sih, kalau misalkan komunitas tuh gimana ya? Kamu mau ngomong apa deh barusan? Kok jadi hilang? Astagfirullah. Oke. Cara organisasi sama komunitas. Nah, jadi Mas, ini kita udah ngobrol banyak ya. Mungkin ada yang teman-teman mau ditanyakan nih tentang Allah. Jadi ada yang tanya. Untuk lokernya masih ada, Kak? Yang tanya begitu. Mohon baru baca komentar. Untuk lokernya masih ada, Kak, gitu katanya, guys. Ada nggak ya? Tinggal. Oke. Gitu ya. Aku salah info. Jadi kalau misalkan untuk loker untuk customer service sama produksi ya. Kalau produksi itu belum ada ini sih, interview sih. Coba aja sih Kakak yang mau cari pekerjaan bisa langsung kirim CV-nya atau bisa lihat profil kita ya. Di situ ada informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi bisa dikirim formnya di situ dan berkas-berkasnya di alamatnya sudah tertera. Itu ya teman-teman ya yang tanya gitu. Ini ada yang tanya, Mas, apakah untuk ikut IO atau event organizer public speaking yang bagus diperlukan atau tidak begitu diperlukan? Harus
pintar public speaking. Tapi tergantung ininya, job desk-nya apa, di posisi apa. Kalau di humas harus pintar public speaking. Soalnya kan langsung ketemu orang-orang umum kan, orang-orang masyarakat gitu. Harus pintar. Berarti maksudnya kalau yang nggak harus pintar tuh gimana? Harus pintar. Di belakang layar. Di belakang kayak aku. Oh gitu. Soalnya aku kan public speaking. Ya Allah. Tapi ini lagi ngobrol lagi kita. Oke. Soalnya kan udah kenal. Iya. Kalau nggak kenal itu grogi gitu ya. Gitu. Sama sih. Pasti aku juga gitu. Oke. Ada lagi nih kakak-kakak yang mau ditanyakan. Jadi gitu ya kakak ya, bakal untuk ikut IO itu harus public speakingnya tuh harus bagus atau enggak ya, jawabannya harus bagus. Karena kalau misalkan di bagian humas misalkan nih, bagian humas tuh juga harus bisa lah untuk mengobrol dengan orang-orang yang ada di sekitar gitu ya. Apalagi di masyarakat. Apalagi di masyarakat banyak gitu. Jadi harus ya public speakingnya ya harus bagus lah. Gitu kan. Tapi meskipun ada di balik layar pun kita juga harus gak sih mas belajar untuk public speaking? Harus, sebenarnya harus. Harus lah ya. Oke, ada lagi nih yang mau ditanyakan selain locker. Selain locker. Bisa kakak ya, untuk kakak-kakak yang tanya locker bisa coba aja masukin ke ini, ke alamat, ke kantor yang sudah tertera di alamat itu, pamflet kita. Teman-teman ada yang mau tanyain mungkin di boleh monggo di balik layar nih, layar. Bajunya tuh. Hah? Oh bajunya ini Blackpink. Oh Blackpink, oke. Belakangnya ada nggak sih? Aku pernah lihat tuh tadi. Ada sih, soalnya kan pakai baju panjang. Oh iya. Oh, jangan. Di belakangnya tuh ada sebetulnya guys. Nah itu pernah dimasukin ke katalog kita nggak sih? Ada kayak. Ada mas. Ada. Oh iya. Tak pakai sama aku. Ada, bisa dicek kalau di katalog tuh ada di Tokopedia ya. Nah, Beli. Di Tokopedia-nya Surabaya 45 namanya Surabaya 45 Murah, official. berkualitas, jos. Printnya apa mas? Printnya DTF. DTA, printnya DTA hore. Anti luntur, anti badai. Oh, anti badai, anti pecah. Iya. Tapi kan tergantung ininya nggak sih? Iya, kalau Perawatannya nyucinya lah ya. gini, ditaruh gini. Langsung gitu ya, langsung Iya. pecah. Oke. Ini ada nih yang tanya nih. Pernah bergesekan dengan komunitas lain nggak kak? Dan dari komunitas ada nggak yang mungkin bisa diaplikasikan ke dunia kerja? Misalnya kerjasamanya gitu. Ada banyak sih. Gimana tuh contohnya? Aku baca lagi ya. Komunitas ke dunia kerja ya. Kalau aku lebih ke kekeluargaan pertama. Terus udah pertama itu aja. Kesel ya Allah. Ya, aku lagi ngeblank soalnya. Jadi gini loh, maksudnya kalau di kekeluargaan ya, kekeluargaan itu yang seperti apa? Gitu loh. Apa setiap ada masalah kita harus ngobrolin ke dia, atau kalau kita ada kebutuhan kita harus ngobrolin ke dia juga, atau gimana sih di dalam konteks kekeluargaan ya di sini? Susah sih jawabnya. Lagi ngeblank aku soalnya. Ngeblank ya, blang. Perizinan untuk bikin event itu susah nggak? Oh, dijawab dulu saya sebentar satu-satu. Oh, Anda ini. No, dijawab dulu. Gimana diaplikasikan ke dunia kerja, yaitu kerja sama tim mungkin ya? Iya, yang paling utama di ini sih paling apa? Di dunia kerja itu tim. Kerja sama tim, begitu. Oke. Begitu ya kakak ya untuk jawabannya. Jadi dari komunitas itu apa sebentar singkat. Apa nih? Singkat. Oh singkat ya. Jadi di komunitas itu bisa juga dibawalah kayak misalkan kerja sama timnya di dalam dunia kerja, atau juga sifat ini ya kayak kekeluargaannya gitu ya mas ya, saling mengerti juga mungkin ya kan, saling mengerti antara tim atau maksudnya antara partner gitu ya.
Gitu ya Mas ya? Yap, benar. Oke. Menerjemahkan bahasamu nih sepertinya aku. Aku susah public speaking-nya. Terus habis itu ini ada pertanyaan lagi. Perizinan untuk bikin event itu susah nggak? Perizinan. Aku sih susah sih kalau aku. Iya, kalau sebenarnya susah sih. Tapi kalau udah kenal, Hah? nggak susah. Kalau udah kenal, tapi aku nggak begitu sih Mas. Meskipun aku udah kenal tuh kayak masih. Yang penting ini proposal sama portofolionya itu jelas. Yang pertama. Kalau orang kan mau ngajuin event di sini gitu, kan nggak tahu tuh portofolionya kayak gimana, proposal susunan acaranya kayak gimana gitu. Oke. Iya sih, tapi emang rada, kalau aku sendiri sih emang rada susah ya, karena meskipun kenal pun tuh kayak mereka tuh masih ada pertimbangan gitu loh, pertimbangan ini tuh kayak gini nanti jadinya, kalau misalnya kayak gini tuh bakalan kayak gini jadinya gitu loh, jadi kayak kita udah yang merancang itu secara mateng menurut organisasi, menurut tim gitu ya, terus habis itu karena ada pendapat itu akhirnya goyah lah gitu loh, goyah karena oh iya ya kayaknya kita nggak kepikiran nih untuk ini, kita nggak kepikiran nih untuk ini gitu. Emang rada susah sih ya kakak ya. Oh ada anu nih, minum dulu Mas biar gak ngeblank. Boleh. Ini bukan cuma pajangan Mas, bisa langsung di ini gak apa-apa. Butuh air kayaknya ibu ya. Oke, ada lagi nih yang mau ditanyakan. Aduh, bahas K-pop lagi. Oh, bahas K-pop lagi, waduh. Gak apa-apa, monggo sih. Monggo. Yang setahu aku. Iya, nah. Comeback tuh kira-kira ada nggak sih ke komunitas dari kalau dari ini juga tuh kan. Oh, kalau Espa aku nggak terlalu ngikutin. Oh iya, itu gimana? Nggak terlalu ngikutin kan. Soalnya kan setiap orang kan suka K-pop kan beda-beda. Betul. Kalau insya Allah di IO-ku nanti ada yang bawain Espa, tapi lagu lama kayaknya. Kalau persiapan kayak menyambut comeback-nya itu kayaknya nggak ada, belum ada ya. Belum ada ya? Belum ada. Kayak belum ada di IO-nya samian gitu ya? Atau Apanya? persiapan untuk menyambutnya gitu loh? Oh ya belum ada. Belum ada. Oke. Ada lagi nih yang mau ditanyain. K-pop boleh, mumpung lagi sama pakarnya gitu ya. Lagi sama pakarnya. Anda suka K-pop? Ini ya, lagi diracuni masih ini. Lagi diracuni. Dari lagu-lagunya dulu ini, teman-teman. Dia sering, apa namanya? Negace colok ke. Enggak itu yang itu. Kayak apa gitu. Beatbox tuh biasanya. NCT. Iya. NCT tuh yang biasanya di play sama Mbak Bibi. Nah dari situlah ya sepertinya mulai tahu lagunya gitu kan, mulai tahu lagunya. Oh ternyata enak tuh. Dari nomor rumah tuh dicari gitu loh. Racun ya memangnya, racun banget sumpah. Tapi ya jangan deh, jangan ngobrol itu deh. Ada lagi nih yang mau ditanyain mungkin. Ada lagi mbak-mbak, mas-mas, atau mbak-mbak yang mas-mas yang lagi online, nonton online. Aku ada pertanyaan nggak ya? Boleh monggo, saya jawab sebisanya tapi. Apa tapi ya? Bentar. Krik-krik jadi. Udah tadi wah gitu yang wah. Oke. Jadi emang ini dari komunitas itu emang bisa membuat organisasi, dan di dalam organisasi itu bisa ngebangun rasa kekeluargaan gitu ya. Benar. Dan akhirnya bisa kita aplikasikan ke berbagai lingkungan gitu ya Mas ya. Lebih ke lingkungan kerja atau kalau lingkungan rumah gitu berpengaruh nggak sih Mas? Kita jadi satu keluarga ada event apa ya, acara keluarga gitu, apa harus ada si ininya enggak ya, enggak harus itu ya. WO sih yang WO. Nanti kalau ada nikahan. Oh gitu ya. Oke. Lebih ke WO gitu ya nikahan gitu. Kalau acara-acara kecil itu enggak ada lah ya. Jalan seperti biasa. Iya langsung jalan aja sih. Apalagi banyak yang ngerangkep gitu. Satu orang jadi humas, jadi si acara, jadi bedok. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kurang 15 menit nih. Ada kayak begitu. Apa nih? Ya, kayaknya nggak ada sih yang mau nanya. Oke. Nah, kayaknya nggak ada yang mau ditanyakan ini ya. Jadi kayaknya Lucy memiliki kesimpulan dari kesimpulan bahwasanya organisasi komunitas itu bisa juga mempengaruhi apa ya? Apa sih namanya tuh? Kita bahas apa kemarin Mas Ali? Ya matiin sama Mas Ali. Blank. Jadi lupa. Oke, ya gitu dah. Kesimpulannya bikin lagi nih. Allah. Oke. Nggak tahu bahas apa ini. Sebentar ada yang tanya ternyata. Oke, kalau kita berencana bikin komunitas, apa kita juga harus menyiapkan feedback yang menguntungkan untuk yang kita ajak, Kak? Ya, Misal kayak gimana? feedback. Kalau feedback di komunitasku, saya mikir dulu. Feedback pertama kita bisa ngasih merchandise sih. Pertama diiming-imingi merchandise. Kalau di komunitas kan Diiming-imingin aja apa dikasih beneran? Dikasih lah. Oke. Terus gimana? Kalau di setiap nobar kan kayak feedbacknya di komunitas itu ada kayak stiker atau ganci atau pin gitu. Kayak gitu. Feedbacknya seperti itu. Kalau misalkan itu menurut mereka masing-masing lah ya, itu menguntungkan atau enggak sih buat mereka kayak stiker gitu. Wah, aku habis nonton nih gitu ya. Ini kita Tergantung sih. tergantung ya kan, Iya. tergantung dari setiap anggotanya ya. Tapi memang betul ya, kita harus menyiapkan feedback itu sebelum membentuk komunitas gitu. Atau Enggak cuman juga kita bikin komunitas aja lah, seru-seruan aja lah gitu. Atau memang kita harus mempersiapkan feedback untuk Kalau mempersiapkan enggak sih kayaknya. enggak sih. Soalnya kayak kan gitu. di komunitas kan suka satu, misal kayak ya tadi itu, kalau misalkan suka Marvel ya kumpul-kumpul gitu. Lebih ke kumpul-kumpulnya aja Ya, lah ya. bener. Berarti feedback itu nggak begitu penting atau gimana? Ya penting sih sebenarnya. Penting, tapi Penting nggak penting. penting nggak penting? Penting nggak penting untuk feedbacknya. Oke. Berarti ini masalah apa? Mas Iqbal ini komunitasnya itu adalah komunitas yang happy-happyan gitu ya. Maksudnya fun-fun gitu aja ya. Gitu. Tapi aku lagi belajar ini di komunitas atau Komunitas. Oh, komunitas. Kalau komunitas Evan. Kalau organisasi aku lagi belajar di wedding. Oke. Ada lagi nih, Kak pernah bikin event tapi boncos nggak? Boncos itu apa? Boncos itu apa? Oh, nalangi. Oh, oke. Kalau nalangi pernah sih. Pernah. Kenapa tuh kok bisa nalangi gitu? Soalnya sponsornya banyak yang nggak tebus pertama. Oh. Terus gitu. pengeluaran lebih banyak, kayak bikin banner gitu kan. Ya gitulah pokoknya. Pernah boncos karena pertama sponsornya ya, sponsorshipnya itu mungkin ada yang apa? Nggak tembus gitu. Terus habis itu ada juga di pengeluarannya lebih gede daripada pemasukannya. Tapi memang gitu kan, kita harus apa ya, sebelum ngadain event itu kan ada apanya ya, reng-rengan itunya nggak sih? Sebenarnya ada. Pertama ada. Terus kita kan kalau misalkan di IO kayak apa namanya? Apa sih, tiba-tiba ngeblik lagi? Dance cover competition di kompetisi itu kan ada uang registrasi. Uang registrasinya tuh bisa dipakai di anunya. Di RAD-nya, anggaran dana. Oke. Siap. Jadi Kalau boncos pasti pernah lah, kalau pastinya ada lah ya. kalau lebih sering. Wih,
Wede. Jadi cuman boncos ini cuman beberapa event aja ya, maksudnya Iya. yang pernah dialami gitu ya kan. Gak semuanya tuh boncos semua gitu enggak kan? Enggak, kalau boncos enggak. Keren sih. Lebihnya tuh gimana tuh jadinya tuh? Kalau lebihnya kita bagilah Oh, kalau dibagi. semua Oke. Untuk ya, maksudnya kesejahteraan anggota ya. iyalah pasti. Entah. Soalnya kan kebanyakan kalau di organisasiku sebagai volunteer semua, nggak bisa kita ngasih gaji tetap kan. Enggak sih. Ada lagi nih untuk naruh lamaran di mana alamatnya Kak? Oke, untuk Gaya buruk boleh. enggak, Apanya? enggak gitu. Untuk naruh lamarannya itu nanti kakak bisa langsung cek di ini ya, di mana di pamfletnya kita. Itu tertera di cabang Ahmad Yani kakak. Cabang Ahmad Yani. Kalau lokasinya itu sebelah kirinya atau Gamas, itu ada Ruko 12, ada tulisan Surabaya 45 cabang Ahmad Yani. Semoga Bisa dikirim di-apply. di situ. Amin. Dan lagi nih yang mau ditanyain. Kosong. Oke. Nggak ada lagi nih kayaknya. Kolom pertanyaan juga nggak ada. Bahas kerjaan komentar aja lah juga nggak nggak apa-apa. Daripada event-event atau komunitas. Bosen sih sebenarnya. Waduh, ya terlalu banyak eventnya, jadi capek mau bahas event. Iya sih. Orang sibuk ya begini lah. Oke. Ya ada nih, kayaknya nggak ada yang mau ditanyain nih mas. Udah close nih. Oke. Nah, live selanjutnya ya. Oke. Udah gak kerasa, ada hampir 1 jam nih. Ya, kita nih membersamai kakak-kakak di rumah ya, yang weekendnya lagi libur ya hari ini. Semoga weekendnya menyenangkan. Bisa buat liburan. Liburan mulu ya, Liburan di mana? mulu. Hah? Liburan di mana? Masih akhir bulan kakak, akhir bulan gak kemana-mana. Sama Kalau sih. Sama. sama ya bener ya akhir Paling bulan. cuci baju. Cuci baju, betul. Lebih ke kewajiban rumah ya, jadi membabuk. Oke. Nah, jadi kayak keuntungan dari mengikuti sebuah organisasi ataupun komunitas itu kita bisa bersosialisasi pertama ya Mas ya. Benar. Bersosialisasi kita akhirnya bisa bersosialisasi, nambah teman, nambah keluarga gitu ya. Terus juga Nambah bisa pengalaman juga. nambah pengalaman, nambah wawasan, ada nggak sih? Nambah Iya, wawasan lah sama, pastinya ya. pasti. Nambah wawasan juga gitu ya. Ternyata organisasi dan komunitas ini emang kalau menurut aku sih, apalagi ya untuk orang-orang yang untuk generasi generasi Z ini memang rasanya itu adalah generasi yang individualisme Iya, gitu loh Mas. bener Ya. banget kerasa. Individualisme gitu ya. Terus habis itu mungkin ya untuk generasi Z ini cobalah kita ngikutin gabung lah sama organisasi, sama komunitas yang baik-baik gitu loh. Maksudnya biar kita tuh dapat feedbacknya tuh kita kerasa gitu loh, feedbacknya ke kita tuh apa, kayak mau ngebuat kita semakin semakin kita membawa kita ke jalan yang benar, misalkan seperti itu. Apalagi kita pasti ada komunitas yang seperti majelis remaja gaul ya, remaja gaul lah mbak, remaja gaul lah ya. Majelis gaul. Oh, majelis gaul gitu tuh. Majelis gaul tuh di situ tuh ada komunitas yang gitu. Ini jadi Itu bagus promosi. sih. Bagus ya kan, Iya, maksudnya bagus. ke kitanya tuh juga wah ternyata tuh kayak gini kita dapat ilmu gitu. Jadi kalau misalnya mau ke organisasi, mau gabung nih ke organisasi ataupun komunitas itu harus pilih-pilih ya. Karena juga kok aku jadi lupa gitu. Karena juga berpengaruh gitu ya, berpengaruh ke diri kita gitu. Meskipun kita merasa nggak bakal lah kalau kita tuh emang bentengnya udah mantap gitu. Meskipun seperti itu pasti ada pemikiran yang bakalan meleset sedikit gitu ya. Oke, Mas Iqbal, terima kasih atas Ya, waktunya. terima kasih juga teman-teman DM.
Terima kasih atas waktunya Terima kasih. sudah menyempatkan ya. Sekarang padahal beliau ini lagi ngasih pagi ya. Banyak loh PR-ku. Oh iya banyak malah Pak. Oke, cepet-cepet nih closingnya. Oke. Oke, untuk pertama selanjutnya di hari Rabu tanggal berapa nih? Tanggal 29 ya? Tanggal 29 kita bakalan ngebahas tentang kiat-kiat bugar ya, seperti Ronaldo. Nah, bakalan ditemenin sama siapa nih kira-kira, Ronaldo kah gitu ya kan? Oke, kita tunggu aja ya minggu depan ya. Minggu depan hari Rabu. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Oke. Oke, makasih banyak Mas Iqbal. Siap, Dan makasih, terima kasih sama-sama. terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah nonton. Semoga apa nih yang kita dapat hari ini ya membuat kita tuh semakin menambah pengalaman, pengetahuan dan bisalah untuk kita memperbaiki apa-apa yang ada di depan. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Kurang 4 menit.